Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Izon Nurman. NIM saya 053208111. Untuk memenuhi tugas 3 saya di mata kuliah Manajemen Pelayanan Pabrik, Universitas Terbuka Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Pabrik. Perkenankan saya untuk menjelaskan secara langsung mengenai solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap permasalahan pelayanan pabrik, yang dimana memerlukan perumusan solusi inovatif untuk masalah spesifik keterlambatan dan kompleksitas proses penerbitan PBG atau IMB secara online atau maladministrasi prosedural yang kemudian harus dianalisis menggunakan teori pelayanan pabrik dan dijabarkan strategi implementasinya. Solusi inovasi untuk pelayanan perizinan PBG _IMB. 1. Solusi ide baru, di mana sistem audit cerdas atau SIC dengan mekanisme paralel review terintegrasi. Deskripsi solusi inovatif mengembangkan sistem digital yang bekerja sebagai lapisan tambah atau peningkatan pada sistem perizinan online yang sudah ada, seperti SIM-BG dengan fokus utama mengurangi kompleksitas dan maladministrasi prosedural. 1.1 Audit cerdas dokumen atau Automate Smart Check. Poin A, menggunakan teknologi AI _machine learning untuk melakukan pre-check otomatis dan validasi silang cross validation terhadap dokumen teknis yang diunggah pemohon. Poin selanjutnya, sistem secara instan memeriksa kelengkapan, format, dan kesesuaian awal data, misal kesesuaian koordinat lokasi pada peta zonasi digital, perhitungan KDB _KLB sederhana, dan memberikan notifikasi real time jika ada kekurangan atau indikasi pelanggaran awal. Poin selanjutnya, tujuan mencegah permohonan yang tidak lengkap atau jelas melanggar aturan masuk ke proses verifikasi petugas, mengeliminasi birokrasi penolakan berulang. Poin 1.2 Mekanisme paralel review terintegrasi. Poin 1, menghapus proses verifikasi sekuensial atau beruntun antar dinas teknis, misal tata ruang, lingkungan hidup, pemadam kebakaran yang menyebabkan bottleneck. Poin selanjutnya, secara lolos smart check, dokumen pemohon secara otomatis didistribusikan ke semua tim teknis terkait secara bersama atau paralel. Poin selanjutnya, setiap dinas wajib memberikan feedback atau persetujuan dalam waktu yang sangat ketat. Melalui platform yang sama, persetujuan akhir PBG _IMB baru diterbitkan setelah feedback dari semua pihak terpenuhi, sehingga mempercepat proses secara keseluruhan. Yang kedua, landasan teori pelayanan pabrik. Solusi SIC dan parallel review ini jelas
sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam teori pelayanan publik modern. A. Teori New Public Management atau NPM. Poin 1, fokus pada efisiensi dan produktivitas, penerapan audit cerdas, dan paralel review secara langsung mengadopsi teknik manajemen sektor swasta, efisiensi proses, dan time management untuk mencapai output pelayanan yang lebih cepat dengan sumber daya yang lebih optimal. Tujuannya adalah menghilangkan wasted atau pemborosan waktu akibat birokrasi prosedural. Poin selanjutnya, penggunaan teknologi mengacu pada prinsip NPM untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal guna meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Poin B, teori kualitas pelayanan atau dimensi serkual. Poin 1, daya tangkap atau responsif. Keterlambatan adalah masalah daya tangkap. Sistem ini meningkatkan daya tangkap dengan menempatkan standar layanan atau SLA yang ketat pada setiap tahap paralel review yang memberikan umpan balik instan melalui smart check. Poin selanjutnya, jaminan jaminan atau insurance. SIC memberikan jaminan bahwa pemohon akan diproses sesuai dengan peraturan yang telah diprogram dalam sistem secara konsisten, mengurangi peluang maladministrasi prosedural akibat diskresi atau kesalahan manusia. Poin C, prinsip pelayanan publik atau good governance. 1. Transparansi. Pemohon dapat memantau secara real-time dinas mana dokumen sedang direview atau berapa lama waktu yang tersisa, yang merupakan praktik kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Poin selanjutnya, akuntabilitas. Setiap petugas dan dinas keterlibatan dalam paralel review memiliki jejak digital yang jelas terkait kapan mereka menerima dan menyelesaikan tugas mereka, sehingga mudah mengidentifikasi secara akuntabilitas proses. Yang ketiga, strategi pelaksanaan dan implementasi. Poin A, pihak yang terlibat atau stakeholder. Pihak yang terlibat diantaranya adalah dinas penanaman modal. Peran utamanya adalah pemimpin proyek, koordinator antar dinas, pemilik sistem operasional, dan penentu kebijakan SLA. Pihak selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Peran utamanya adalah mengembangkan dan mengelola infrastruktur IT, keamanan sistem, dan integrator AI. Pihak selanjutnya, Dinas Teknik terkait PUPR, tata ruang, lingkungan hidup, damkar, dan lain-lain. Peran utamanya adalah penguji algoritma, pengguna sistem paralel review, dan pelaksanaan verifikasi teknis yang cepat. Pihak yang selanjutnya yaitu unit pengelolaan SDM atau BKD BKPSDM. Peran utamanya adalah melaksanakan pelatihan teknis, menyusun SOP baru, dan mengevaluasi petugas kerja. Pihak selanjutnya yaitu masyarakat atau konsultan bangunan. Peran utamanya adalah pemberi feedback selama phase beta testing penggunaan sistem. B. Langkah-langkah penerapan. Poin 1. Fase analisis dan regulasi. Kurang lebih bulan 1 dan bulan 2. Poin audit prosedur. Petakan secara rinci semua prosedur PGB dan IMB saat ini untuk mengidentifikasi semua bottleneck waktu.
Poin selanjutnya penyesuaian regulasi. Revisi peraturan kepala daerah atau perkada untuk melegitimasi parallel review dan menetapkan SLA yang ketat dan bersifat mengikat bagi semua dinas teknik. 2. Fase pengembangan sistem bulan ke-3 dan ke-6. Penyusunan algoritma SIC, program semua aturan dan zonasi teknis dari RDTR digital ke sistem AI. Poin selanjutnya, integritas platform. Bangun platform yang terintegritas Smart Check dengan sistem pendistribusi paralel review ke sistem internal masing-masing dinas teknik. Poin ketiga, fase pelatihan dan uji coba di bulan ke-7 dan ke-9. Pelatihan SDM, modul 6 BMP. Lakukan pelatihan intensif bagi seluruh petugas tentang penggunaan sistem baru, fokus pada perubahan pola pikir dan sekuensial menjadi paralel dan manajemen waktu untuk memenuhi SLA. Poin selanjutnya itu uji coba terbatas atau pilot project. Uji coba sistem dengan jenis permohonan yang sederhana dan melibatkan konsultan terpilih untuk mendapatkan feedback fungsional. Yang keempat, fase implementasi penuh dan evaluasi di bulan 10. Poin peluncuran publik. Luncurkan SIC dan parallel review secara resmi. Poin selanjutnya, evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi kinerja dinas teknis berdasarkan kepatuhan pada SLA, waktu review dan indeks kepuasan masyarakat IKM secara periodik. C. Potensi hambatan dan yang akan muncul. Jenis hambatan yang pertama itu hambatan organisasi atau SDM. Deskripsi spesifiknya adalah resistensi terhadap perubahan alur kerja dari petugas yang terbiasa bekerja secara sekuensi atau manual serta kurangnya kompetensi teknis SDM dalam mengoperasikan dan memelihara algoritma AI. Yang kedua, hambatan teknis atau data. Kualitas data digital yang buruk atau RDTR yang tidak akurat yang akan menyebabkan Smart Check menolak permohonan yang valid atau kemampuan sistem IT antar dinas dengan mulus. Hambatan selanjutnya, hambatan regulasi. Tumpang tindihnya peraturan teknis antar dinas yang membuat programan algoritma AI menjadi sulit dan sering berujung pada perbedaan interpretasi. Sumber referensinya adalah dari buku materi pokok BMP IPM 442303, modul 6 mengelola SDM dalam pelayanan, edisi 3, buku Budi Setiono, MP, poin POL, admin, PH. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.